wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sidang pleno penyampaian hasil sidang komisi kami buka dengan resmi. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan dalam penyampaian hasil sidang komisi ini menyampaikan program prioritas yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan, dari bulan ini sampai akhir Desember. Makanya programnya tidak perlu banyak, sedikit tapi tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan waktu penyampaian untuk hasil sidang komisi dari masing-masing direktur dan juga komandan ini kami beri waktu 3 menit ya, karena hanya menyampaikan program saja, tidak perlu pakai mukadimah ataupun yang lainnya, apalagi dengan berbagai macam alasan. Cukup menyampaikan program yang akan dilaksanakan dan waktu yang telah ditetapkan. Baik, itu saja mungkin. Dan yang pertama kami persilahkan dari utusan ataupun perwakilan LPPKM kepada Pak Iwan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima ikut yang awal. Langsung aja pada usulan yang memang kami rangkum dari hasil musyawarah di Slakwil yang dihadiri oleh utusan Garut, Ciamis, Kota Tasik, dan Banjar. Yang paling urgen yang menjadi usulan itu adalah yang pertama, tetap kelanjutan kaderisasi tentang LKM itu sendiri, mengadakan sebuah pelatihan yang sifatnya rutinitas mengarah pada kegiatan pelatihan yang sifatnya profesional. Dari usulan tersebut ada kesanggupan dari beberapa usulan tadi itu adanya pelatihan terapis pijat tradisional atau terapis Tibunawi tradisional yang insya Allah akan dilaksanakan di Tasikmalaya. Sesuai dengan keinginan dari usulan tadi, diawali tanggal 6 September minggu pertama 2025. Insya Allah pelaksanaan tidak hanya satu kali, jadi diharapkan akan dilaksanakan sebulan sekali setiap minggu pertama untuk kegiatan pelatihan di Benabawi secara profesional ke depannya. Jadi diharapkan khususnya mungkin kota-kota yang ada di wilayah timur seperti hanya Garut, Ciamis, Banjar, Kota Tasik, dan Kota Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, monggo nanti silakan mengutus utusannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu mungkin. Nah, diharapkan juga ada usulan juga dari ini adalah silaturahminya dari wilayah ke kegiatan tersebut. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu 2 menit 8 detik. Selanjutnya kami persilakan dari LBHA. Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa mengenai hasil rapat komisi bidang LPH tadi, kemudian hasil masukan dari teman-teman dari LPH yang ada di daerah. Kemudian barusan kita menyimpulkan bahwa menyangkut program-program LPH ini ada beberapa hal yang memang dimunculkan di sini. Salah satunya menyangkut berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia LBH itu sendiri. Ini sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan, dalam rangka untuk mendorong, sehingga menyangkut berkaitan dengan program-program ini harus terlaksana. Termasuk misalkan pengacaranya berkaitan dengan kualitasnya dalam hal untuk mendukung program-programnya. Karena menyangkut berkaitan program, kesiapan SDM ini sangat penting di situ. Sehingga sekiranya ini misalkan tidak disiapkan menyangkut SDM-nya, tentunya ini tidak bisa terlaksana di situ. Karena tugas misalkan selaku pelayan menyangkut hukum itu tugasnya tidak enteng di situ, melainkan berat. Apalagi dalam konteks menyangkut kasus pidana di situ. Nah, kita memiliki beban di situ ketika misalkan yang bersangkutan itu di penjara di situ. Dalam hal menyangkut penanganannya, bukan kita membebaskan di situ.
Makanya resiko-resiko yang kita hadapi itu harus didukung dengan orang-orang yang memiliki skill SDM yang betul-betul memadai di situ. Itu menyangkut berkaitan dengan SDM-nya di situ. Kemudian yang kedua, menyangkut berkaitan dengan penyuluhan hukum. Ini penyuluhan hukum ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh LBH. Itu memang ada bentuk rutinan itu. Setiap tahun misalkan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyuluhan hukum dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat situ, termasuk anggota di situ. Jangan sampai menyangkut berkaitan dengan ini mengenai masalah hukum itu yang seharusnya disampaikan oleh pemerintah, tapi di sisi lain kita karena mendorong program pemerintah, salah satunya program pemerintahan yang ada sekarang ini, makanya sosialisasi ini sangat penting di situ. Kemudian menyangkut penyuluhan hukum itu memang ini harus posisinya dirubah, menyangkut komposisinya. Kalau dulu posisinya penyuluhan hukum itu pesertanya pure misalkan 98% itu anggota PKPRN ini, tapi sekarang itu dirubah posisinya peserta anggota PKPRN ini 30%, 70% itu mungkin jemaah-jemaah dari DKM, keluarga masjid, Dewan Kemakmuran Masjid di situ. Karena kita ini posisinya ada hubungannya di situ posisinya, sehingga menyangkut berkaitan dengan kader-kader itu bisa terdorong di situ dalam hal menyangkut berkaitan dengan penerimaan penyuluhan hukum. Kemudian menyangkut berkaitan dengan ini pelatihan paralegal, ini juga sangat penting. Jadi paralegal itu tidak hanya misalkan brigade menguasai menyangkut berkaitan dengan keamanannya, tapi di sisi lain juga harus memiliki mitigasi menyangkut hukum di situ. Karena brigade itu posisinya tombaknya menyangkut berkaitan dengan ininya kebutuhan organisasi di situ, sehingga tidak hanya misalkan menyangkut keamanannya di situ, menertibkan menyangkut kegiatannya di situ, tapi menyangkut berkaitan dengan kasus pun harus kita siapkan di situ. Jangan sampai tidak tahu dan seterusnya. Itu harus disiapkan. Tidak hanya menyangkut anggota brigadenya aja di situ, termasuk anggota-anggota yang lain boleh untuk mengikuti di situ. Sehingga menyangkut berkaitan dengan kasus di situ, karena advokat mungkin terbatas. Di sisi lain kita Jawa Barat memang sangat luar biasa luasnya di situ, sehingga menyangkut penanganan kedepannya itu ke depan brigade di situ posisinya. Atau misalkan orang-orang yang memang di situ udah memiliki skill dalam hal menyangkut pelayanan hukum di situ. Nah, menyangkut paralegal itu tidak mesti yang bersangkut dengan sarjana hukum. Yang bersangkut berlatar pendidikan pun bisa, sarjana ekonomi pun bisa di situ. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk kita memitigasi terhadap masalah yang ada, untuk memitigasi misalkan masalah-masalah di lingkungan kerja, kita bisa menyelesaikan masalah di situ. Kalau kita memiliki ilmu, kan tidak berat di situ untuk menerapkan masalah-masalah ini, untuk membantu orang lain di situ. Sehingga asas manfaatnya memang betul-betul tidak hanya manfaat dari segi lain, tapi manfaat ketika kita mampu menyangkut hukum pun insya Allah bermanfaat di situ. Kemudian berkaitan dengan penanganan hukum itu rohnya LBH. Penanganan hukum baik litigasi non litigasi di situ. Jadi advokat itu posisinya rohnya dia menangani itu salah satunya di situ. Baik litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi dalam hal konteks ketika ini kasus masuk di situ. Kalau non litigasi konsultasi posisinya atau diselesaikan di luar kepolisian dengan cara tadi posisinya. Non litigasi itu salah satunya paralegalnya aktif di situ. Itu bisa diselesaikan secara non litigasi. Kalau sekarang itu disebut dengan restoratif justice di situ posisinya. Jadi penyelesaian di luar pengadilan di situ. Yang nanti 2026 itu akan diperlukan menyebut restoratif justice. Kalau misalkan di Kabupaten Garut ada rumah restoratif justice di situ posisinya. Jadi kita posisinya peluang-peluang ke depan itu memang kita harus disiapkan di situ. Kemudian menyangkut kaitan dengan kerjasama. Tadi ada muncul misalkan kerjasama dengan UPT PPA gitu. Nah, itu juga sangat bagus. Kalau misalkan saya di pemerintah Kabupaten Bandung, tenaga ahlinya kan saya misalkan mungkin bisa dikerjasamakan. Tapi kalau menyangkut kasus di wilayah pun banyak misalkan PPA di situ, perlindungan perempuan anak.
yang harus misalkan dikerjasamakan. Kebetulan misalkan di LBH kita posisinya memiliki ini psikolog forensik posisinya, yang memang ditempatkan posisinya di ini psikolog forensik di unit PPA, perlindungan perempuan dan anak di situ posisinya. Tapi kadar kita juga posisinya di situ. Nah, itu juga bisa dijadikan rujukan sebagai bentuk dorongan kita bahwa kita ada di situ. Kemudian kita sudah siapkan di situ orang-orang yang memang secara expert ada. Kemudian sosialisasi dengan media sosial ini sangat penting. Setiap ada kegiatan, ada media sosial di-upload dan seterusnya. Atau misalkan kita kampanye menyangkut media sosialnya, ada bullying dan seterusnya. Ini sangat penting karena saat ini dalam hal menyangkut pelayanan yang ada di dunia digital sekarang itu, dunia teknologi sekarang itu, yang kita tantangan ke depan itu menyangkut digital, menyangkut teknologi di situ. Makanya itu penting dalam hal menyangkut berkaitan dengan mengcounter menyangkut masalah-masalah yang ada di media sosial situ, sehingga anak-anak misalkan melek dan tahu menyangkut bagaimana bahaya-bahayanya ketika kita posisinya memiliki genset atau memiliki HP yang ada di media sosial itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan menyangkut program-program yang ada di sini. Kemudian untuk penyuluhan hukum tadi ada masukan rencana kita akan diselenggarakannya di Kabupaten Garut. Waktu dan tempatnya mungkin nanti koordinasikan dengan Ketua DPD karena Ketua DPD-nya nggak bisa bulan. Oh belum, waktu dan bulannya belum, nanti disesuaikan dengan. Oh kira-kira bulan Oktober. Bulan Oktober. Mungkin itu yang perlu disampaikan, kurang lebihnya nanti kita sampaikan ke panitia menyangkut program-program yang ada di kita, khususnya di LBH BKPRMI Jabar. Terima kasih atas kesempatannya, kemudian saya akhiri dan saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan dari LPP Ekop ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPW BKPRMI Jawa Barat yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Sekretaris Umum, para unsur pimpinan BKPRMI Jawa Barat, kemudian para direktur wilayah yang sama hadir pada kesempatan hari ini. Tak lupa para direktur daerah LPP beserta biro dan brigade yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, izinkan untuk menyampaikan hasil dari rapat koordinasi antara pengurus LPP Ekop DPW BKPRMI Jawa Barat dengan dirda-dirda yang ada, meskipun hanya sebagian yang mewakili. Pertama mungkin kami menyikapi hasil dari Rapimnas dalam kesempatan hari ini. Ada Pak Hadi Atin yang lebih kompeten dalam SOTK keorganisasian BKPRMI, bahwa dari hasil Munas sudah ditetapkan LPP Ekop itu berubah nama menjadi LPP Ekin dengan kepanjangan Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Investasi. Kemudian kemarin karena di Silatnas saya baru pulang ibadah haji, kemudian diwakili oleh Bu Dini, ada lagi keputusan bahwa LP Ekin itu sudah berubah kepanjangan lagi menjadi Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Koperasi dan Investasi. Pertanyaan saya, apakah hasil Munas itu lamun bahasa Al-Quran nasah mansuh gitu ya, bisa dimansuh di Silatnas gitu ya pertanyaannya, atau seperti undang-undang lah, hasil dari Munas itu apakah bisa diamandemen di Silatnas gitu. Itu yang menjadi simpang siur kami. Maka kami memutuskan bahwa untuk Jawa Barat kita tetap berada dengan nama LPP Eko, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Koperasi. Jadi memang sejatinya LPP Eko itu puntennya ketika kemarin tadi LPP Eko ya, tugas kita sebetulnya bukan berkontribusi uang Pak ya. Dilihat dari ADART, LPP Ekop itu adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Koperasi. Bagaimana LPP Ekop itu hadir menjadi inkubator untuk menginkubasi para pelaku bisnis yang ada di kader BKPRMI. Jadi sebetulnya mah teu kudu mere duitnya, ngan mun bisa eta we halus gitu.
Itu Pak Sekumnya bener. Kemudian untuk program kerja ya, kalau kita mau mengadopsi program kerja dari hasil Silaknas kemarin yang dibawa Bu Dini, saya rasa itu terlalu apa ya? Iya, dari sisi level itu sudah kita laksanakan semua gitu ya. Itu sudah terlaksana. Jadi kami tetap melaksanakan program yang sudah kami rancang, yang mungkin saat ini tidak akan ditambahkan dan tidak akan dikurangkan. Karena yang ada pun kita masih berupaya untuk bagaimana bisa menyelesaikan semua. Di antaranya kami punya program roadshow mandiri untuk menyampaikan sosialisasi tentang seragamisasi yang saat ini dari 27 kota kabupaten Pak Sekum baru 18 kota kabupaten dengan jumlah yang jauh dari jumlah unit dan santri yang ada. Jadi kalau kita cek ada di di Humas, data santri satu kota kabupaten itu bisa ratusan ribu ya. Tapi kolotnya namanya guru, namun kabupaten kota belanja satu tahun ajaran baru 600 potong, sementara santri datanya ratusan ribu. Maka itu tolong oleh Humas disisir ulang betul santrinya segitu gitunya, karena dilihat dari sisi pembelanjaan itu tidak sampai. Kenapa kita terus melaksanakan roadshow? Ini satu pengalaman saja ketika tahun 2022 itu Cianjur itu belum bergabung dalam program seragamisasi. Tapi kita adakan roadshow silaturahmi ke Cianjur. Hari ini Cianjur di sisi rating pembelanjaan sampai bulan Juli teratas dibanding kota kabupaten yang lain. Nah itu kan hasil silaturahmi ya. Maka kami selalu mengajak para ketua DPD pilih aya kendala ya. Urang roadshow sasarangan fasilitasi kami untuk roadshow di paling tidak di kepala unit lah, atau maka di guru gitu. Difasilitasi waktu dan difasilitasi tempat. Kami ingin menyampaikan masalah mereka nanti akan tertarik untuk bergabung atau tidak itu lain cerita kalau kita sudah ikhtiar. Karena apa? Kebutuhan DPW hari ini, saya sering dapat telepon dari Pak Sekum, ya dengan lunasan dia Humas juga naya 100 juta gitu. Nah mungkin kalau program seragamisasi ini bisa berjalan lancar, saya yakin pilu emang Pak Haji tidak kemana-mana kayak PKO beres gitu. Tapi sayangnya program ini masih belum bisa maksimal. Maka roadshow mandiri ke kota kabupaten, terutama kota kabupaten yang belum ikut program seragamisasi, meskipun anu teh acan teh baja unggul baji pada di tepangan terpilih insya Allah pada diikhtiaran we gitunya, bila perlu diteluh gitu. Kami mohon fasilitasi waktu dan tempat. Paling tidak ketua DPK atau supervisor dihadirkan. Kami ingin menyampaikan program seragamisasi ini. Tujuannya tiada lain. Kami ingin berkontribusi lebih besar kepada DPW BKPRMI Jawa Barat. Bahkan hari ini ketika kita memproduksi jas BKPRMI ya, ironis ya, ketika di DPW sendiri si jasnya sorangan. Tetapi kenapa di level pusat pesen ke kita? Tanya ke Bu Dini, hari ini ada 50 order dari DPP ya untuk jas BKPRMI. Jas BKPRMI buatan kita juga tidak malu-maluin ya Bu Dini, bisa dilihatin nanti sampelnya. Sarua ya bener Indonesia. Nah orang Indonesia ya, nanti bisa dipromosikan berapa harganya nanti bisa diupload. Kemudian salah satu langkah kita ingin membantu DPW, saya berusaha membuat beberapa stiker, baik stiker lembaga BKPRMI-nya ataupun LPP-nya. Ini di Kabupaten Bandung sudah mulai saya sosialisasikan. Dari menta duit program Ibu Menta Hukum hese, tapi suka dari menta dibere stiker mah merendaek gitunya. Saya buatkan misalnya dengan modal 5.000 dijual 10.000. Saya tidak ambil kembali modalnya, tapi 10.000 itu sumbangkan semua ke program Ibu. Nah ini tolong disosialisasikan di kota kabupaten. Nanti akan dibikinkan beberapa LPP sesuai dengan LPP yang sudah berjalan mengikuti DPP ya. Bisi namanya Rarobi gitu. Kalau LPK insya Allah masih dengan nama yang sama, logo yang sama, arti dari LPP itu yang sama. Pilih Gentos Robi, LPKS Robi, dan LPKS ya. Nah itu bisi Gentos logo, silakan di share logonya untuk dibikinkan. Nah ini saya rasa ketika semua bisa berkontribusi,
kita bisa mewujudkan pelunasan gedung Geraha Anak Soleh ya. Jadi itu salah satu program tambahannya Pak Haji, bagaimana kita bisa membantu DPW dalam melunasi Geraha Anak Soleh dengan membuatkan berbagai merchandise atau alma mater BKPRMI yang dijual, yang keuntungannya memang langsung, tidak ada potongan kemana-mana, tapi langsung untuk kebutuhan pelunasan Geraha Anak Soleh. Karena kegiatan yang lain seperti pelatihan kewirausahaan itu masih tetap akan kita laksanakan insya Allah di bulan Desember, karena dampak dari pelatihan itu alhamdulillah sangat dirasakan. Bahkan di Kabupaten Bandung banyak guru TK TPA yang kemudian menjadi punya usaha home industry dengan keahlian tangannya sendiri, kemudian kita daftarkan ke UMKM Pemda dan sekarang sudah masuk di dapur bedasnya Kabupaten Bandung. Jadi punya penghasilan tetap per bulan. Itu dampak dari pelatihan kewirausahaan. Maka ini akan terus kami lanjutkan insya Allah di bulan Desember. Puntennya Pak Haji rada alami wakosnya ada ayo 2 menit mah jauh-jauh ke Ciamis, 2 menitnya gak capek-capek di jalan gitu. Udah harus sampai semua gitu. Nah itu program-program yang menjadi primadona kita. Sekali lagi kepada Ketua DPD Kota Kabupaten, Dirda LPKOP Kota Kabupaten yang masih belum tergabung di program seragamisasi. Program seragamisasi ini bukan hanya semata bisnis, tapi kita untuk menguatkan bahwa eksistensi lembaga kita itu ada. Ya, jadi katingali lah. Paling tidak ini sebuah pengalaman. 3 bulan kebelakang saya pergi ziarah ke Ciamis dengan Situ Panjalu ya. Situ Panjalu. Kemudian menemukan di siang hari jam sekian mentas budak rek sekolah TK benernya pakai seragam TK TPA. Aduh asa bangga gitu. Ternyata seragam saya nyampe ke sini. Itu di Ciamis. Tangan Caninggalnya di Kabupaten Tasik. Aduh. Apura Pak Kiai. Itu. Saya masih ingin penasaran Pak Haji, bagaimana para DPD Kota Kabupaten yang gemuk di jumlah unitnya dan gemuk di jumlah santrinya bisa ikut sinergi dalam program seragamisasi. Mudah-mudahan ya, kenging hidayah. Gitu. Ya tuh dah lain naon kurang ya gitu. Kita tidak pernah bisnis untuk kepentingan sendiri dan kita tidak mencari hidup di organisasi, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan organisasi. Merek itu bisa tukang jual gitunya. Nah itu saja mungkin Pak Haji da eta yang unak-unak nanti boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. 7 menit tapi mundur gitu ya. Artinya kita punya PR bersama. Bagaimana kita memajukan sebuah lembaga keagamaan yang eksis dan memang betul. Saya pernah juga berjalan satu kegiatan di daerah Pangandaran kalau nggak salah. Perbatasan Pangandaran Tasik kalau tidak salah. Betul. Kita bukan orang Tasik itu Pangandaran. Ketika kami lewat ada itu anak Melingan kemayana rudet. Jadi ada anak kecil yang mau sekolah betul pakai seragam itu. Kita bangga ya. Tuh seragam lebih kalembur gitu, hebat. Nah, makanya mudah-mudahan ya ke depan seragamisasi bisa berjalan dengan lancar. Termasuk juga dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya Brigade untuk menyampaikan programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program hasil silaknas di silaknas kita ada program Pak, alhamdulillah Brigade mah bingung. Makanya ketika disuruh membuat program yang berkesinambungan dengan hasil silaknas di silaknas lagi, tengah ada program Mas Eko gitu. Dan komandan Brigade lagi hadir gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk Brigade alhamdulillah tadi ada kesepakatan. Ternyata di beberapa daerah itu duka brigadena, duka DPD-na nu tacang ngartos naon si brigade teh gitu. Makanya kita perlu mensosialisasikan itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan SDM mensosialisasikan tentang remaja masjidnya kita bisa berkolaborasi. Tapi kita merencanakan bulan September itu kita
sosialisasi Brigade Masjid dan sosialisasi tentang kurikulum diklat Brigade Masjid, karena hari ini alhamdulillah kemarin respon dari beberapa wilayah di Indonesia tentang kurikulum diklat Brigade Masjid yang sudah kita laksanakan dan sudah kita buat sedang direkomendasikan ke DPP untuk menjadi kurikulum nasional tentang diklat Brigade. Jadi mudah-mudahan Brigade sehingga LPPD-SDM yang punya LMD-nya, gitu ya Pak ya. Jadi untuk semuanya diharapkan DPD-DPD tadi seperti LPP Ekin juga dimohon untuk responsif masalah Brigade, karena hari ini Brigade itu tolak ukur dan tonggak yang paling ujung di BKPRMI, yang paling depan di BKPRMI itu Brigadenya Pak. Karena hari ini di beberapa daerah ketika ada acara kelihatan tidak ada Brigade nama karunya CBG, banyak ketua DPD kudu pasang bendera sendiri gitu. Minimalnya pun aya Brigade mah ketua DPD tekudu masang bendera sendiri, atau opatan sakabupaten teh dari kali eta mah aya 150 orang gitu. Yang kedua, untuk program unggulan Brigade, karena SDM udah mendahului Parmi, kita rencana dari beberapa bulan yang lalu dengan komandan daerah dan Direktur juga sekarang disepakati untuk Brigade yaitu adanya camp religi, karena insya Allah nasional juga akan ditekan untuk camp religi nasional. Sebelum nasional kita memberikan contoh dulu, Jawa Barat bisa mengadakan sendiri, dan nanti hasil di Jawa Barat mudah-mudahan diduplikasi lagi di nasional. Insya Allah akan dilakukan camp religi di bulan Desember. Mohon untuk semua ketua DPD merespon dengan baik, karena ini sebagian dari kita sosialisasi tentang Brigade Masjid sendiri. Camp religi itu bukan semata-mata hanya perlombaan, tapi mengenalkan BKPRMI, mengenalkan Brigade Masjid sendiri. Karena Sukabumi gedeena Brigade Masjid itu bukan karena anggotanya, tapi karena camp religinya. Camp religi itu bukan anggota-anggota brigade, tapi siswa-siswi yang ikut di camp religi dan akhirnya berminat untuk gabung di BKPRMI, khususnya di Brigade Masjid. Sekian untuk Brigade Masjid. Bila bisa bililhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komandan Brigade. Selanjutnya ini udah minta saja SDM yang punya tempat. Ya, mangga untuk SDM. Supaya formal saya berdiri ya. Keduanya mungkin agak beda. Bismillahirrahmanirrahim. Program yang akan datang kepada SDM 1. Roadshow LMD 1 dimulai bulan Oktober 2025. Target DPD yang belum melaksanakan LMD. Anggaran mandiri masing-masing DPD. Tujuan memperluas kaderisasi sebagai ruh organisasi. 2. TOT intermediate. Waktu September 2025. Tempat sekretariat DPW. Target kader BKPRMI yang sudah mengikuti TOT basic dan LMD 2. Anggaran kas DPW atau hibah. 3. LMD khusus Taam, guru Taam dan guru TPA se-Jawa Barat bekerja sama dengan LPPKS dan LPTKA. Waktu bulan Oktober 2025. Target guru Taam dan TKA TPA se-Jawa Barat. Tempat sesuai kota lokasi yang menginginkan. 4. Anggaran mandiri oleh peserta. D. Roadshow ADART bulan November. Target DPD. Anggaran mandiri oleh DPD masing-masing. Menyerahkan dokumen. Ya, terima kasih, dokumennya kami terima. Insya Allah akan jadi catatan sejarah. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya LPP. Oh ya, LPPTKA jadinya siap. Indonesia negara hukum, penduduknya sangatlah patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai program pertama hasil Silaknas, apa yang disampaikan oleh Pak Adi Atin bahwa kondisi di pusat memang seperti itu. Jadi intinya bagaimana KA bisa masuk ke LPPTKA, itu diantaranya. Kemudian program tidak terlalu banyak di LPPTKA. Pertama mengenai manajemen kepengelolaan di rakor Dirda. Sehubungan pada hari ini yang datang itu hanya dari Kota Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian Banjar, kemudian Ciamis, dan Cianjur. Cuma 5 Pak dari 27 kabupaten kota. Nah, Garut 6 dari 27 kabupaten kota. Sehingga kami akan melaksanakan rakor dengan seluruh LPPTKA sambil ngaruh Parmi pada tanggal 2 September. Agustus. Ya, jadi Parmi kan tanggal 2 Agustus lah. Ya, dia tanggal 2. Kan pembukaan tuh malam. Jadi duhurna. Orang ngayakeun rakor heula LPPTKA. Nempel. Yang kedua, berdasarkan hasil laporan kemarin di bulan Juni-Juli, kami LPPTKA wilayah mengadakan monitoring evaluasi tentang penyelenggaraan Munakosa. Ternyata memang masih jauh dari harapan. Artinya semakin kapayeunakeun kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Al-Quran sangat memalukan. Ya, oleh karenanya maka kita akan di bulan Agustus tanggal 23, 24 akan melaksanakan tawate. Ya, tawate untuk narsum di P2KG di tiap kabupaten kota. Di wilayah kita akan melaksanakan tawate pada tanggal 23, 24 Agustus. Kemudian nanti P2KG-nya dilaksanakan di tiap kabupaten kota selama tahun ajaran ini. Yang selanjutnya di semester 2 bulan Februari tanggal 7, 8 Februari kita adakan orientasi tim Munakis. Ya, itu diantaranya tim Munakis. Menanggapi dan memperkuat program LPP Eko, kita akan memperkuat dengan surat edaran tentang wajibnya memakai baju seragam. Atas di baheula oge diselenggarakeun, tapi can nurut wae supaya diperkuat deui gitu kan. Ayo jadi insyaallah kita akan laksanakan kembali mengenai surat edaran tentang baju seragam. Ya. Baju seragam. Kemudian yang selanjutnya mengenai buku pegangan, misalnya masih digarap sebagian, dan yang terakhir di regulasi tentang pendidikan Al-Quran ini sangat-sangat dinamis sampai saat ini, dan kami mohon teman-teman di DPD ikut membantu mengenai manajemen pengelolaan terutama PAUD-Q, di mana PAUD-Q ini itu hampir lepas dari BKPRMI. Oleh karenanya sepakat apa yang disampaikan oleh LPPSDM, jadi banyak sekali sempalan-sempalan anu kawitna anggota pengurus BKPRMI karena kegaduh ruh BKPRMI keluar di BKPRMI ngadirikan di organisasi yang lain, dan organisasi tersebut merekrut teman-teman kita di PAUD-Q, sehingga terjadi seperti itu. Oleh karenanya kita akan sepakat bahwa ustadz-ustadzah dan pengurus wajib mengikuti LMI supaya merasa memiliki terhadap BKPRMI. Ini saja program yang bisa saya sampaikan. Makan ikan bersama orang kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dirwil LPPTKA. Selanjutnya kami persilakan Dirwil LPPKS. Enggak, Ibu aja. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Program dari LPPK Sakinah hasil Silaknas itu adalah yang pertama, ini program dari untuk diketahui oleh para ketua DPD yang hadir pada kesempatan ini.
program dari hasil Silaknas itu adalah untuk LPPKS karena kita masih Taam ada di LPPK Sakinah, jadi program kesakinahan mungkin ya. Karena LPKS DPP itu tidak punya lembaga sekarang, tidak punya lembaga, maka programnya hanya satu yang diutamakan, yaitu pembentukan Sakinah Center di setiap kelurahan dan desa. Jadi harus ada sampai kelurahan desa saja, tidak terlalu banyak seperti TK ataupun Taam. Itu yang pertama, dan nanti program ke PKS itu akan masuk di Sakinah Center itu, gitu. Ya. Nah, itu mungkin yang hasil Silaknas. Kemudian program yang akan dilaksanakan oleh LPK Sakinah Jawa Barat yang pertama adalah Gema Sakinah di bulan Desember, ya. Gema Sakinah di bulan Desember, juknisnya belum, insya Allah di waktu yang tidak lama nanti kita share, dan mungkin ada rapat koordinasi yang selanjutnya untuk para dirda mengenai Gemas karena Julis ke Desember itu sebentar. Kemudian insya Allah waktunya di Desember tanggal 20 tahun 2025. Kemudian yang kedua, sesuai tadi dengan program LPPDSDM, sertifikasi untuk guru Taam, terutama Qurannya dan lokal program kurikulum lokal Taamnya gitu. Begitupun mungkin dengan RWTK ya. Nah, itu di bulan yang pertama akan dilakukan adalah pembinaan atau semacam POT untuk para pengurus daerah ya. Tadi sudah ada jadwalnya di bulan Oktober untuk pengurus daerah, dan untuk guru-guru mungkin di bulan-bulan selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah program seragamisasi para guru, baru para guru saja, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan lembaga dan anak-anak didik santri Taam ada di LPP Ekop Provinsi Jawa Barat. Silakan para dirda koordinasi dengan ketua umum daerah, kemudian dengan LPP Ekop daerah, tapi tetap harus ada laporan ke LPPKS Jawa Barat. Itu mungkin program yang akan kita laksanakan, dan capacity building nanti setelah selesai Desember Gemas, mungkin pengurus daerah dan juga pengurus wilayah ada capacity building untuk Jawa Barat. Bulan Desember tanggal 20 Pak rencana capacity building, habis selesai Gemas mungkin peserta pulang kita dilanjut dengan sama Desember. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tidak mau penyerahan. Oke, penyerahan lagi. Diterima dengan baik. Foto dokumentasi. Saya terima. 1, 2, 3. Oke. Dari LPPK Sakinah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan telah disampaikannya laporan dari LPPK Sakinah, maka dari masing-masing lembaga telah menyampaikan program yang akan kita laksanakan 6 bulan ke depan. Tidak perlu kami sampaikan resumenya atau rangkumannya atau programnya, kami sudah catat. Maka oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada masing-masing Dirwil, dan juga kami mohon kerjasamanya dari masing-masing DPD. Dan yang terakhir ini ada penyampaian jawaban ataupun tambahan dari DPD Kabupaten Ciamis kaitan dengan yang disampaikan oleh Eko. Mangga, waktunya 2 menit. Terima kasih. Ini hanya pertanyaan tadi dari LPP Ekop berhubungan dengan perubahan dari LPP Ekop ke LPP Ekin. Kemarin juga berubah lagi dari kepanjangan dari LPP Ekin itu.
apakah itu akan berubah atau tidak. Yang namanya peraturan peralihan, dalam peraturan ini ada peraturan peralihan, artinya adalah peraturan peralihan itu adalah perubahan proses dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu namanya adalah peraturan peralihan. Nah, di dalam anggaran dasar tangga yang baru di BKPMI itu tidak ada peraturan peralihan. Maka kalau tidak ada peraturan peralihan, maka tidak ubah semuanya. Harusnya begitu. Kalau mereka yang di sana itu paham, dan di sana jauh di sana itu paham terhadap peraturan peralihan fungsinya. Fungsinya peraturan peralihan adalah proses perubahan dari yang satu pada satu yang lainnya. Maka karena di dalam anggaran dasar rumah tangga tidak ada peraturan peralihan, sesungguhnya tidak boleh berubah. Walaupun itu ada PO, walaupun ada Silaknas, walaupun ada Rapimnas. Itu sesungguhnya yang disebut dengan kekuatan daripada peraturan peralihan. Maka jika LPP EKOP itu adalah tidak berubah, itu tidak melanggar pada aturan anggaran dasar rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirwil LPPM yang memang bagiannya untuk menjawab kaitan dengan ADART. Jadi secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama-nama yang sudah kita sandang di seluruh lembaga LPP di Jawa Barat, insya Allah tidak ada perubahan karena memang ADART juga tidak berubah ya. Seperti itu saja. Terima kasih kami atas nama pimpinan sidang pleno pada kali ini kami ucapkan terima kasih dan insya Allah seluruh program disampaikan akan kami buat dalam sebuah catatan penting dan akan kami sosialisasikan yang direncanakan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Oleh karena itu mari kita tutup sidang pleno ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Sekretaris Umum.